Jadi kalau orang teman-teman pada bilang gini, kok nggak kelihatan sih? Di mana ketutup, nggak ibaratnya tadi udah lewat bolak-balik tapi nggak kelihatan gitu. Ya aneh kan, maksudnya ada yang pesan lumayan banyak tuh, wah senang hati, banyak banget yang pesan. Tapi pada saat sudah mau nyampe ke rumahnya tiba-tiba nggak bisa dihubungin. Nah, nomor rumahnya udah benar, alamatnya benar, lokasinya benar, saya panggil, yang punya rumah cuma bilang nggak ada yang namanya bersangkutan di sini. Halo kawan Richie, balik lagi bersama saya Richie Wijaya di channel YouTube-nya Richie Wijaya. Nah, kali ini kita berada di segmen Richie Story. Kira-kira apa yang akan kita bahas hari ini, guys? Apa ya topiknya? Mulai bisnis. Oke, langsung aja ya. Pertanyaannya, silakan. Tanya apa guys? Oke, pertanyaan Pak. Pak ini bukan rasis ya Pak? Kalau udah mulai bukan rasis tuh pasti ujung-ujungnya ada pertanyaan tentang rasis nih. Tapi biasanya yang matanya sipit tuh punya toko. Bapak punya toko? Ada nggak ya toko? Dulu sempat ada toko makanan itu, tapi sudah tutup. Nah, kalau sekarang lebih sifatnya apa ya? Nerima pesanan saja. Nah, salah satunya adalah terkait dengan mengelola media sosial, terus juga untuk bikin company profile juga. Masalahnya ada kompetitornya di sini. Mungkin itu. Jadi kalau dibilang, tapi nggak, saya nggak tahu ya, apakah benar semua orang yang mohon maaf seperti saya matanya itu punya toko semua, saya nggak tahu. Saya belum melakukan survei. Cuman kalau yang saya tahu adalah prinsipnya orang perantau pasti akan melakukan suatu hal tuh lebih lagi. Karena dia merasa bahwa ini saya ini perantau, kalau saya tidak melakukan lebih maka nanti bisa-bisa saya nggak makan. Gitu. Lebih kurangnya seperti itu ya, tapi kita cek lagi nanti datanya. Apakah benar semua mata seperti saya itu punya toko semua? Oke, ini aneh-aneh sih, awal bicaranya udah mulai ke arah mata nih ya. Next. Berarti udah mulai bisnis atau jualan itu udah sejak kapan? Mulai jualan sejak kapan ya? Mulai jualan itu sejak zaman-zaman masih SD. Tapi jual makanan snack seperti itu. Itu masuk jadi dulu paman itu kalau bahasanya zaman dulu tuh ngampas, tau nggak mengampas? Nggak. Ngampas itu bawa barang ke daerah pelosok. Yang dimana emang nggak ada, jarang sekali ada toko atau penjual untuk komoditas baik kebutuhan pokok dan lain sebagainya. Nggak ada. Jadi paman beli di kota, terus dibawa ke daerah dengan mobil, bukan mobil truk ya, mobil pick up yang bak terbuka itu. Terus dia ada jualan satu ciki box kotak, terus saya saya beli, saya jualin. Terus juga bantu-bantu, saya punya kakak sepupu itu punya usaha buat kue kalau lebaran. Jadi emang dari dulu tuh suka bantuin bikin kuenya, kue kering maupun kue basah dan sebagainya. Kue basah zaman dulu sih bahasanya tuh bahasanya ya, kue basah. Padahal kalau zaman sekarang tuh apa? Ya, masih ya? Oh masih. Saya kira bahasa itu udah nggak ada. Jadinya tuh kayak Kue subuh. Kue subuh? Subuh kue basah. Kue basah. Kue subuh? Saya baru tahu loh. Ada Pak. Oh. Di sini jualnya pas subuh-subuh. Oh pas subuh-subuh, yang di pasar subuh. Oke. Itu jadi dari kecil sudah mencoba untuk mencari sepeser uang. Terus sampai berlanjut SMP, SMA, tetap ada aja yang dikerjakan, ada aja yang dijual. Sampai kuliah juga pernah, terus jualan kayak sepatu, sandal perempuan, baju, terus sampai dengan sekarang ya. Begitu lebih kurangnya. Berarti udah ada background bisnis dari keluarga ya? Kalau keluarga lebih cenderungnya dagang ya. Untuk bisnis kalau keluarga besar memang ada juga, itu ada.
keluarga itu kan ada yang tinggalnya di Palembang, di Jambi, terus banyak di mana-mana. Terus mereka juga punya kayak bengkel, punya apa namanya toko ya jual pakaian, terus juga kayak jual makanan dan lain sebagainya. Jadi kalau dibilang keluarga besar ya, keluarga yang besar sekali, entah keturunan ibarat kata dari kakek itu punya saudara, nanti punya anak. Nah itu dia punya saudara-saudara di sana tuh punya usaha, terus dari nenek juga sama seperti itu. Tuh. Bapak nggak ngelanjutin itu Pak, dagang, bisnis, maksudnya fokusnya dagang ke bisnis aja. Fokus dagang dan bisnis sebenarnya kalau bisnis dijalankan, cuman tidak menjadi yang utama gitu. Kan sih ada beberapa rencana, cuman maunya itu partner dengan saudara. Nanti mungkin secara strateginya saya mencoba untuk yang ngasih arahan dan sebagainya. Nanti yang operasionalnya yang bersangkutan. Karena kalau saya yang operasional juga kayaknya nggak sanggup. Ku tak sanggup. Karena bisnis tuh kalau orang bilang ya enak ya bisnis. Kalau dari hasilnya benar nggak sih? Tapi sebenarnya kalau dibilang fleksibel, emang fleksibel waktunya. Tidur udah kepikiran apa yang harus kita kerjakan, konsep, strategi, dan sebagainya. Mau tidur pun kita evaluasi lagi, monitor, dan sebagainya. Jadi kalau kerja fleksibel, memang punya bisnis fleksibel. Tetapi justru, kita diharuskan untuk benar-benar memikirkan tuh secara keseluruhan terkait dengan usaha tersebut. Lebih kurang begitu sih. Ada lagi? Yang lain mau tanya? Boleh, mau nanya apa? Boleh, Mas Tata. Selama menjalankan bisnis tersebut kan dari kecil nih sampai sekarang gitu, ada nggak sih Pak pelajaran hidup yang didapat dalam menjalankan bisnis tersebut? Jangan pernah ngasih utang ke orang. Jangan pernah ngasih utang ke orang. Ngasih utang ke orang. Susah nagihnya. Gasbon ya kan. Nah, itu pelajaran dua tadi, satu ya terkait dengan hutang piutang. Dua, kerjasama dengan siapapun selalu bilang kita clear dulu di awal ya. Harus di awalnya itu harus ada hitam putihnya gitu, nggak bisa deh gampang, nanti menggampangkan gampang itu yang ujung-ujungnya akan menjadi permasalahan, konflik akan muncul karena kepastian ini sebenarnya mau diapain nih, atau ini porsinya siapa punya nih, ini siapa nanti akan bertanggung jawab. Nah ini terkait dengan kerjasama. Kalau kita partner dengan siapa, kalau saya selalu bilang kita buruk-buruknya dulu, pet-petnya dulu nih ngomong. Ya, nah itu. Terus yang lainnya apa ya? Ini pelajarannya tuh banyak sebenarnya. Tadi yang ketiga adalah kita belajar untuk melakukan negosiasi dengan supplier tentunya. Cari-cari supplier, terus juga melakukan riset, analisa terkait dengan pasar, kemungkinan butuhnya apa ke depannya. Jadi kalau dibilang pelajaran banyak sekali yang dialami atau yang diperoleh semenjak dari dulu sampai dengan sekarang. Gitu sih Mas. Ada lagi? Dulu pas bisnis pernah ada yang semacam menghina atau merendahkan bisnisnya, nggak akan berhasil atau sepelekan Pak? Kalau itu sih banyak ya, maksudnya ngapain sih usaha ini, ngapain sih jualan ini, ngapain sih ini, mendingan kerja gitu, udah pasti dapat uang gitu, kerja di bank gitu kan ya, kerja di bank udah pasti dapat uang rutin kan setiap bulan kan, terus gengsinya dapat gitu kan, daripada ngapain kita jalan-jalan ke pasar pagi, ke Tanah Abang, beli baju, terus kita jual lagi, itu bawa kantong kresek dan sebagainya, berkata gitu kan. Ngapain sih itu pasti ada aja yang ngomong seperti itu. Terus juga ngapain jualin ini, ngapain begini dan sebagainya, itu ada. Tapi nggak apa-apa lah. Ya namanya aktor ya, penontonnya kan banyak. Jadi mereka mau tepuk tangan, mereka mau bersorak-sorai, yang penting kita tetap aja track dengan skenario hidup kita aja masing-masing. Ya nggak? Berarti kayak waktu itu kan pernah jualan fashion wanita. Pernah semacam kok berani gitu Pak buka fashion wanita, sedangkan Bapak kan cowok. Nggak ada yang pernah gitu. Ini pemikiran yang nggak tahu ya datang dari mana ya. Kita lihat aja yang jual baju kayaknya di Tanah Abang, di banyak juga bapak-bapak udah ya. Engkong-engkong. Karena bukan dilihat daripada, kan berusaha itu bukan dilihat daripada hobi kita atau apa, tidak. Karena
kalau saya bandingin antara laki-laki dan perempuan, kalau beli baju siapa yang paling sering beli baju? Cewek. Perempuan kan? Laki-laki kita beli baju paling setahun sekali. Hampir rusak. Kalau cewek, ini lucu, muncul lagi model baru, lucu, dan sebagainya. Padahal lemari banyak gitu kan, pakaian. Jadi memang itu menjadi target yang paling empuk kalau dalam dunia bisnis. Nah, sehingga ya kan alasannya kenapa ya, karena satu yang memungkinkan untuk bisa menjadi target saya waktu itu adalah perempuan. Karena kalau jualan ke laki-laki itu susah. Kenapa susah? Satu, belum tentu buat itu dibutuhkan atau yang diinginkan. Yang kedua, apalagi kalau misalnya dia sudah berkeluarga, dia harus izin dulu sama istrinya. Tapi kalau istri mau belanja, jarang izin sama suami. Betul. Oke, next. Pak, kalau waktu bisnis kan pernah bisnis makanan tuh ya. Pernah ini nggak Pak, kepikiran untuk pakai semacam ilmu penglaris biar atau malah pernah jadi ini sasaran dari kompetitor yang pakai jalur seperti itu? Nggak tahu ya, kalau misalnya pakai ilmu penglaris kayaknya enggak deh. Tapi kalau misalnya dulu tuh kayaknya pernah ada ya Pi ya kasus di mana ketutup nggak keizin berangkat, tadi udah lewat bolak-balik tapi nggak kelihatan gitu. Ya aneh kan, maksudnya itu berdua di pinggir jalan, kita ada neon box juga, terus agak maju, kita maju tuh ada meja tuh kita majuin ke depan gitu. Dan perasaan kita nggak pernah nutup kalau memang bukan jam tutup operasionalnya gitu. Dan anehnya itu selalu, misalnya kalau nggak di siang, kan kalau malam itu oke ya, masih wajar ya, mungkin gelap dan sebagainya. Kalau siang kan aneh, siang sore itu. Terus ya nggak tahu ya, saya nggak pernah mau berprasangka apakah itu dibuat sama orang dan lain sebagainya, nggak tahu. Tapi ada juga yang usil, ini mau saya share sedikit. Yang usilnya gini, kita kan waktu itu ada pesan antar jemput juga. Kita kalau sekitar radius sekitar berapa kilo, 2 sampai 5 kilo, itu kita nanti akan kirim sendiri dari stafnya. Ada yang pesan, lumayan banyak tuh, wah senang hati, banyak banget yang pesan. Pas diantar, dan kebetulan saya lagi ada di toko, jadi saya ngantar sendiri. Jadi saya minta mana nomornya, saya hubungin, dan pada saat saya sudah selesai dan mau diantar, itu masih bisa berkomunikasi, masih aktif nomornya. Tapi pada saat sudah mau nyampe ke rumahnya, tiba-tiba nggak bisa dihubungin. Nah, nomor rumahnya udah benar, alamatnya benar, lokasinya benar, saya panggil, terus saya coba menyapa yang punya rumah cuma bilang, nggak ada yang namanya bersangkutan di sini. Gitu kan. Iya, jadi order fiktif kan. Order fiktif, ya udahlah, mungkin yang tadi iseng ya, ada orang-orang ya kita nggak tahu namanya juga kompetitor atau siapapun, kita nggak pernah tahu kan, tapi biarin aja, itu keputusan mereka. Setelah itu balik langsung, ya udah nih bagi-bagiin aja deh ke siapa aja. Mana tuh jadi berkata jalan kita untuk beramal. Ya, jadi apapun yang terjadi dinikmati dan carilah poin positifnya aja. Kalau sekarang fashion bisnisnya lagi di bidang apa nih Pak? Masih di fashion juga, maksudnya di bidang pakaian, terus juga di media sosial, kayak fotografi, videografi, bikin konten, dan sebagainya. Kalau untuk kedepannya itu sebenarnya ada banyak ya yang pengen saya juga ikut lah untuk mengulik bisnis tersebut. Salah satunya model bisnis yang berbasis teknologi atau aplikasi. Menurut saya itu menjadi satu hal tren model bisnis yang harus terus digiatkan sampai sekarang ini kan. Cuman balik lagi, saya belum punya tim yang pas, terus juga belum belum kepikiran untuk melakukan apanya, itu belum ada untuk yang secara konkret. Tapi kalau idenya ada. Nah, kalau bisnis yang lainnya paling terkait dengan bidang keilmuan, menjadi konsultan bisnis atau konsultan di manajemen risiko. Nah itu. Jadi yang memang ada kaitannya dengan karir saya sekarang. Berarti kalau sekarang alasan berbisnisnya tuh lebih kepada apa Pak? Apa nyari duit atau ya udah bukan pertama? Organisasi diri mungkin? Kita dulu jalan bisnis dapat uang nggak ya? Saya juga bingung. Di sini nggak ada ketua yayasan sih, kalau ada mau dicengin juga. Jadi kalau misalnya ya
idealnya ya, ideal tujuan kalau berbisnis pasti ke uang gitu ya. Tapi kalau saya pribadi sebenarnya mencoba dulunya tuh mencari kesibukan kira-kira apa ya mau kita lakukan, terus juga melampiaskan daripada konsep ide kreatif yang saya tuh sebenarnya kalau butuh bentuk pakaian tuh seperti ini, tapi kok tidak bisa tersedia sama pasar. Ibarat kata nggak ada outlet ataupun brand yang bisa menyediakan sesuai dengan keinginan saya. Nah, jadi itu melampiaskan sehingga saya pengen bikin usaha di bidang tersebut. Dan semoga nanti ada orang yang hampir sama seperti saya juga bisa menggunakan produk tersebut. Jadi tadi untuk apa namanya bentuk untuk menyampaikan konsep, menyampaikan pikiran atau ide. Jadi supaya nggak cuma terbenam aja. Terus juga yang kedua, yang pastinya untuk mencari relasi, membuka lapangan pekerjaan. Nah itu sih. Kalau dibilang untuk dapat uang, ya menjalankan kalau dulu cuman kalau konsepnya dagang ada sih uang masuk, ya lumayan gitu. Tapi kalau kesini tuh kayak yang saya invest ke bisnis belum bisa langsung untuk balik gitu, butuh waktu. Nah, sampai sekarang aja beberapa bisnis yang sifatnya memang karena kalau saya di dalam usaha itu ada dua komponen. Satu kalau sebagai investor, maka dia akan mendapat tambahan penghasilan. Yang kedua, kalau dia terlibat dalam operasional, maka dia akan mendapatkan salary. Nah, yang biasanya bisa dinikmati yang sebagai terlibat sebagai operasional. Melakukan pembelian bahan baku. Kayak itu ada gaji. Nah, itu boleh saya ambil. Tapi kalau sebagai ownernya, selama bisnisnya sampai sekarang belum mendapatkan keuntungan, maka nggak dapat apa-apa. Gitu. Berarti selama jalanin bisnis, apa sih hal yang paling sulit, Pak? Yang Ya. sulit banget di-manage? Manusianya. Karyawannya. Sebenarnya kita kalau saya berbisnis, semuanya punya konsep yang matang, punya sistem yang baik dan sebagainya. Itu harus di awal di research dan sebagainya itu sudah ada pola sistem. Nah, tinggal nih bagaimana sumber daya manusia menjalankan sistemnya. Berulang kali kita memang kan ya ini semua orang pasti tahu ya. Yang namanya meng-hire SDM, kalau kita berani memberikan harga yang mahal, pasti kita akan mendapatkan SDM yang berkualitas. Ya kan? Tetapi kalau kita cuma bisa mengeluarkan setengahnya, makanya kita nggak bisa menuntut lebih banyak juga terkait dengan kualitas SDM tersebut. Nah, jadi beberapa kali juga saya, ya namanya manusia, pasti ada namanya unsur-unsur hilaf, dan lain sebagainya, perilaku-perilaku yang akan menggerogotin bisnis ini, ya fraud lah ya, ibarat kata ya. Makanya kalau misalnya kayak kita ngasih, dan saya sistemnya itu sistem percaya sebenarnya. Sistem percaya, ya udah percaya. Tapi di balik percaya itu ada sistem yang nge-backup supaya melihat apakah yang dilakukannya itu sudah benar atau belum. Nah, jangan sampai nanti kita kasih nih kepercayaan, beli bahan baku silakan. Ini ada uangnya, karena uang kasir dan sebagainya kan kita memang tinggalkan. Paling kita tarik, ayo setor hari ini berapa, sisakan uang kasir berapa. Terus juga kan di sana kan sifatnya ini yang terkait dengan